dari kelompok kedua, saya Anggun Novia dan teman saya Alfides. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses lahirnya dan fase-fase Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Bani Umayyah I Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah I Damaskus tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Lahirnya Bani Umayyah karena pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini untuk menggantikan Khalifah Utsman, banyak yang menolak, terutama dari pihak Muawiyah. Kemudian Muawiyah memfitnah Ali atas meninggalnya Utsman bin Affan hingga perang Jamal. Nah, teman-teman, mohon maaf di sini ada salah penulisan. Harusnya perang Jamal dan perang Siffin yang menjadi dakwah Muawiyah. Nah, sebenarnya awalnya Ali bin Abi Thalib sudah berjanji kepada Siti Aisyah bahwa Ali bin Abi Thalib akan memberitahu kepada Siti Aisyah siapakah yang membunuh Utsman bin Affan. Tetapi sesaat Siti Aisyah meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Nah, Ali dipaksa untuk mengakui perbuatannya hingga perang tersebut disebutlah Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal? Karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Nah, siapakah pemenang dalam perang ini? Kemenangan perang ini berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari proses lahirnya Bani Umayyah I Damaskus. Selanjutnya akan dibahas 3 fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I terdapat 3 fase. Yang pertama, fase pembentukan, yang kedua, fase kemajuan, dan yang terakhir, fase lemah sampai runtuh. Nah, teman-teman, pertama, fase pembentukan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6. Ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam ini berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri khas Arab. Nah, kemudian pada masa ini juga yang memadukan budaya Arab dengan Islam. Nah, pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan. 1. Perluasan wilayah atau Islamisasi. Lalu ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat itu masih yang berciri khas Arab asli, yaitu seperti bahasa atau nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Lalu juga lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Lalu didominasi ukuran-ukuran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu fase kemajuan. Dimulai dari khalifah yang ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai khalifah yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz, yang menyebabkan Islam berkembang pesat ke seluruh dunia. Dimulai dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, Afrika sampai Andalusia, dan India sampai Persia. Lalu, sahabat-sahabat Nabi juga membantu dalam menyebarluaskan agama Islam ini. Di antaranya ada Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan juga Indonesia,
Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Ada juga bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kemajuan ini. Di antaranya ada ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Lalu ada juga bangunan fisiknya, seperti istana, masjid, pengairan, irigasi, dan juga jembatan. Lalu ada juga fasilitas pendidikannya, yaitu kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadzaroh. Dan yang terakhir ada departemen pemerintahannya, dimulai dari nidamul mal, siasi, harbi, idari, dan juga qadi. Nah, fase yang terakhir yaitu fase runtuhnya. Fase ini dimulai dari khalifah yang ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya, seperti kedua kakaknya yaitu Walid dan Sulaiman. Tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Puncaknya itu pada saat pengangkatan dua khalifah putra dari Khalifah Walid dalam 1 tahun berjalan, yaitu Yazid bin Walid, Khalifah ke-12, dan juga Ibrahim bin Walid, Khalifah ke-13. Lalu sistem monarki menjadi faktor yang paling utama yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah, yang berakibat pada penyelewengan kekuasaan, kolusi, korupsi tidak disiplin, dan juga tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh putra mahkotanya. Nah, lemahnya Bani Umayyah juga terjadi hampir di seluruh kekuasaan Bani Umayyah ini. Dan bersamaan dengan situasi tersebut, berkembang pula beberapa kekuasaan baru, yaitu seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, lalu Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Dan peperangan secara terbuka, terutama dengan kekuatan Abbasiyah yang akhirnya mampu menggeser kekuasaannya, bahkan sampai mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah I, tepatnya pada tahun 132 Hijriah.